Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuli Ertasari, NIM 235305005. Saya akan menyampaikan mengenai topik 2, elaborasi pemahaman UPD sebagai kerangka kerja kurikulum. Slide pertama itu ada backward design, ada identify desired result atau what will the student know, understand and will be able to do, yaitu hasil akhir yang diinginkan atau tujuan atau standar. Kemudian ada determine acceptable advent of learning atau how will the student know when they have reached the goals. Kurikulum dari bukti belajar yang dibutuhkan untuk membuka suatu pembelajaran. Kemudian ada plan learning experience and introduction atau what do I need to do in the classroom to prepare them from the assessment, atau disebut juga dengan merancang pembelajaran. Nah, kenapa alasan saya menggunakan backward design? Karena itu yang pertama, memulai perancangan dengan hasil yang diinginkan atau guru lebih terarah atau teratur. Yang kedua, itu guru merencanakan pembelajaran secara jelas. Yang ketiga, siswa akan lebih mudah mencapai hasil karena mengetahui tujuan dan langkah penilaiannya. Kemudian ada tahapan backward design ini. Yang pertama ada desired result atau hasil akhir yang diinginkan. Ada dua, yaitu stable goals atau tujuan utama, terus kemudian understanding atau pemahaman, terus kemudian yang kedua acceptable evidence atau bukti penilaian, yang ketiga planning plan atau rencana pembelajaran. Kemudian ada rencana pembelajaran atau plan learning, yaitu berfokus pada pembelajaran yang menarik dan efektif. WHIRETO dalam UPD itu merupakan singkatan yang terdiri dari 7 aspek yang penting dalam menentukan rancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan kerangka UPD agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi efektif. Yang pertama ada W atau where and why, itu menyampaikan tujuan manfaat dari topik yang akan dipelajari, bentuk penugasan dan penilaiannya pada peserta didik. Yang kedua ada H atau hook and hold, itu mengenai aktivitas yang mampu membangkitkan atau fokus dalam perhatian peserta didik pada topik. Dapat berupa menyatakan masalah atau isu pembelajaran, pertanyaan pemantik, atau aktivitas permainan sederhana. Kemudian ada E atau EQ, merancang aktivitas pembelajaran untuk peserta didik yang mengarah pada peningkatan performa dan pemahaman terhadap topik. Selanjutnya ada R atau rating, reflect, and revise, aktivitas belajar yang menunjang kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah berhasil menemukan konsep dalam topik. Kegiatan ini yang membangkitkan keinginan peserta didik untuk berpikir ulang antara pemahamannya. Kemudian ada E atau evaluate, yaitu rancangan kegiatan yang mengajak peserta didik untuk melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri dan juga peserta didik lain. Dapat berupa aktivitas berkomentar, pemberian umpan balik, atau menulis catatan kecil dan lain sebagainya. Kemudian ada T atau tailor, penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, meliputi minat, gaya belajar, atau kemampuan awal kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan konsep dikenalkan pembelajarannya. Kemudian ada O, itu organize atau penyusunan kegiatan pembelajaran dilakukan secara runtun dan terstruktur agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal. Nah, itu tadi termasuk dalam fokus pada pembelajaran yang menarik dan efektif. Itu ada 7 aspek penting dalam menentukan rancangan kegiatan pembelajaran atau plan learning. Di sini ada impact of background design of improvement, enrollment, advance learning, better ability atau teacher
Praxis and Behavior, Hosian et al. 2019 International Journal of Internation, yaitu mengenai tujuan menganalisis penerapan mengajar desain mundur terhadap kemampuan menulis pelajar EDL Iran. Kemudian ada 3 poin penting. Yang pertama itu guru mulai mencari tahu cara mengaktualisasikan tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan kemampuan terbaik siswa. Kemudian yang kedua, perencanaan dengan tujuan akhir membantu guru merancang dan mengevaluasi pengajaran. Kemudian yang ketiga, guru merancang pembelajaran sesuai strategi yang tepat. Hasil dan temuan itu, pendekatan pengajaran desain mundur secara pedagogis dan secara signifikan lebih unggul daripada model maju konvensional dalam peningkatan kemampuan menulis pelajar EVL Iran. Kesimpulannya, siswa puas dengan pembelajaran dari rencana pengajaran dari desain internasional bahasa Inggris melalui Storyly pada tingkat sangat puas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.